Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 28, angkatan 19. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar lab simulasi komputer dengan judul Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai MCD Solo Grand Mall dengan software Arena. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Idewa Gedirama Putra, NPM 19143, dan rekan saya Alfi Dayati, NPM 19141. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Antrian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika jumlah sumber daya pelayanan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah konsumen, atau dengan kata lain, antrian merupakan kejadian karena tidak seimbangnya pola kedatangan dengan kapasitas pelayanan yang tersedia. Pelayanan yang terjadi pada MCD yaitu banyak antrian pada kasir yang terkadang tidak sebanding dengan jumlah kasir yang tersedia. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya konsumen, masalah demi masalah mulai timbul. Mulai dari permasalahan lamanya konsumen dilayani yang mengakibatkan waktu tunggu konsumen lain untuk mendapatkan pelayanan semakin lama. Permasalahan lain seperti kapan harus membuka counter dengan jumlah sedikit ketika kondisi restoran tidak begitu ramai, hingga sampai permasalahan kapan waktu yang tepat membuka counter baru untuk kondisi restoran yang ramai yang mengakibatkan panjangnya antrian. Berdasarkan uraian di atas, maka ingin melakukan simulasi antrian pada gerai MCD Solo Grand Mall dengan tujuan untuk meminimasi waktu mengantri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Salah satu software yang digunakan untuk membantu pengerjaan penelitian ini adalah software Arena. Selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana pemodelan simulasi sistem antrian pada gerai MCD Solo Grand Mall dengan menggunakan software Arena? Tujuan yang pertama, dapat menganalisis software Arena dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, dapat mengimplementasikan suatu di kehidupan nyata ke dalam sebuah simulasi sistem. Ketiga, dapat mengerti dan memahami input dan output model Arena. Dan yang keempat, dapat mengerti dan membuat skenario perbaikan dalam software Arena. Selanjutnya dari simulasi. Simulasi sendiri yaitu suatu teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandasan dari beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Simulasi sebagai proses pengolahan data dengan penggunaan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Tetapi sebaliknya, simulasi yang terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengolahan data haruslah dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Selanjutnya sistem. Sistem adalah sekumpulan beberapa komponen yang terorganisir. Masing-masing komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut memberikan kontribusi terhadap perilaku sistem dan perilaku komponen itu sendiri dipengaruhi oleh keadaan di dalam sistem. Unsur-unsur dalam sistem yang membentuknya yaitu ada komponen sistem, ada batasan sistem, ada lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolah sistem, dan sasaran sistem. Selanjutnya model. Model adalah representasi dari suatu objek, barang atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Model berisi informasi tentang sistem yang dibuat untuk tujuan mempelajari sistem yang sebenarnya. Model dapat berupa model tiruan dari objek, sistem, atau peristiwa nyata yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk dipelajari. Model berfungsi sebagai representasi atau deskripsi atau formalisasi bahasa tertentu dari sistem nyata. Sistem nyata adalah sistem yang bertahan dalam kehidupan, sistem perhatian, dan titik perhatian. Tujuan dari studi pemodelan adalah untuk menentukan informasi apa yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang tunggal. Selanjutnya antrian. Antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan atau server masih sibuk.
mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Antrian merupakan kejadian yang sering kita alami atau kejadian yang kerap ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja menunggu antrian pada proses pembayaran di salah satu hypermarket, supermarket, pada pintu jalan tol, pada antrian bank, dan banyak lagi contoh-contoh antrian yang biasa kita temukan. Di sini ada 4 struktur dasar model antrian yang umum terjadi. Yang pertama ada single channel single phase, yang kedua ada single channel multi phase, yang ketiga ada multi channel single phase, dan yang terakhir ada multi channel multi phase. Selanjutnya ada distribusi probabilitas. Perilaku variabel-variabel yang ada pada sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu discrete dan continuous. Discrete system adalah sistem di mana variabel-variabelnya dapat berubah hanya pada sejumlah keadaan tertentu dan dapat dihitung pada saat tertentu. Sedangkan continuous system adalah suatu sistem di mana variabelnya berubah secara terus-menerus serta dipengaruhi oleh waktu. Discrete event simulation merupakan pemodelan berbasis simulasi untuk memodelkan suatu sistem yang nilai atau kejadian di dalamnya berubah pada waktu tertentu dan jumlahnya dapat dihitung. Selanjutnya ada arena. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik dengan teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Software Arena juga mendukung diagram alir yang dibuat dengan Microsoft Visio yang membaca Excel dan Access. Dengan menggunakan software ini akan menghemat biaya besar sebelum melakukan perubahan atau memecahkan suatu model. Arena menyediakan fleksibilitas yang tinggi dari segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh model yang akan disimulasikan. Selanjutnya ada lokasi dan waktu. Lokasi penelitian diambil pada Gerai MCD Solo Grand Mall. Pengumpulan data pengamatan dilakukan pada tanggal 5 Desember 2017, yaitu mulai pukul 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada data selisih kedatangan, data selisih pelayanan kasir, dan data selisih keluar dari antrian. Hanya ada pengumpulan data. Untuk aktivitas yang pertama, selisih kedatangan ditemukan rata-rata sebesar 1,4, selisih pelayanan kasir dengan rata-rata sebesar 1,1, dan selisih keluar dari antrian sebesar rata-ratanya yaitu 1,4. Selanjutnya ada activity cycle diagram, di mana dimulai dari customer datang, lalu menunggu, setelah itu selisih kedatangan, menunggu, selisih pelayanan kasir, menunggu, selisih keluar dari antrian, menunggu, dan yang terakhir dispose. Berikut voucher yang kami buat pada penelitian di sistem pelayanan antrian pada MCD Solo di Grand Mall. Ya, di sini saya akan melakukan pembuatan software dengan software Arena. Yang pertama, membuat proses-proses terlebih dahulu. Ini ada membuat grid. Setelah itu assign. Setelah assign ada proses. Setelah itu, setelah stasiun ada proses, 3 proses. Setelah itu ke record. Record di sini. Setelah record, maka diakhiri dengan dispose.
Setelah proses ini sudah terbuat, maka kita akan meng-create yang pertama yaitu customer datang, lalu max-nya kita ganti 1, lalu oke, lalu assign, add, entity type, kita ganti customer, oke, add lagi, entity picture, lalu by picture by, oke, lalu oke. Stasiunnya ada stasiun customer, lalu oke. Untuk melakukan tiga proses ini, maka kita akan pertama melakukan tools. Terus di sini lalu input analyzer, lalu kita buka data yang sudah ada, memasukkan data file as a setting. Lalu yang pertama ada data selisih kedatangan 1. Open, lalu fit all. Ekspresinya kita copy untuk dijadikan masukkan proses di sini. Proses yang pertama ada selisih kedatangan. Lalu delaynya expression minute, lalu paste, oke. Lalu untuk proses yang kedua sama seperti proses yang pertama. Setelah itu fit all. Proses kedua di sini yaitu selisih pelayanan kasir. Expression minute. Oke. Untuk tools ketiga sama seperti juga yang proses-proses sebelumnya. Oh. Look it all. Kita copy. Kemudian proses yang ketiga yaitu selisih keluar dari antrian. Lalu oke. Setelah itu record. Recordnya ada add, lalu namanya waktu total. Oke, oke. Dispose-nya yaitu simpan customer. Oke, setelah proses ini sudah terjadi, maka kita akan bisa run. Lalu kita bisa run setup.
sini run speed-nya diganti 10 replikasinya, lalu project ini dicentang semua, lalu reportnya kita ganti Siman, setelah itu oke, lalu kita bisa go. Kita menunggu proses untuk runningnya. Setelah running sudah selesai, maka akan keluar bahwa the simulation has run to complete. Ini membuktikan bahwa running tersebut tidak error atau berhasil. Lalu kita yes. Setelah itu akan keluar output dari replikasinya. Di sini terdapat 10 replikasi yang nanti akan dibuat di laporannya untuk perhitungan. Setelah pembuatan dari aplikasi, maka kita akan membuat laporan, yaitu verifikasi dan validasi model arena yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Berikut hasil dari replikasi aktivitas Atrian dengan rata-rata 0,1135 jam dan 6,80 untuk konversi menitnya, lalu standar deviasinya 0,07 jam, lalu dan 4,59 konversi menitnya. Variasinya ada dengan sebesar 0,005 jam dan 21,1219 konversi menitnya. Lalu ada total waktu pengukuran. Di sini terdapat 3 pengukuran, yaitu pengukuran 1, total waktunya yaitu 1 menit, pengukuran 2, 4 menit, pengukuran 3, 8 menit. Adapun hasil dari output simulasi, replikasinya replikasi 1 dengan total waktu 1,53 menit, replikasi 2 6,08 menit, replikasi 3 2,34 menit. Lalu perbandingan output real dan sistem dan arena dengan hasil rata-rata real sistemnya yaitu 4,3, lalu rata-rata dari arena yaitu 3,3 menit. Lalu SD-nya ada dari real system sebesar 3,5 menit, dari arenanya yaitu sebesar 2,4 menit. Variansinya yaitu 12,3 menit dari real systemnya, dan variansi dari arena yaitu sebesar 5,8 menit. Dengan N sebesar 3 dari real system dan arenanya 3, dan N-1 real systemnya 2, arena 2. Lalu ada output simulasi dengan analisa output dari hasil output arena yang didapat. Diketahui bahwa hasil di antara nilai customer datang sebesar 0, selisih kedatangan sebesar 0, selisih pelayanan kasir sebesar 0, selisih keluar dari antrian sebesar 0. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di
di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Kesimpulannya yaitu hasil output dari software arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas antrian di tidak terdapat antrian pada aktivitas antrian di gerai MCD Solo Grand Mall. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi dengan hasil perhitungan HW sebesar 8,7 yang masih berada di antara confident interval. H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dari hasil output arena yang didapatkan, diketahui bahwa nilai customer datang sebesar 0. Selisih kedatangan 0, selisih pelayanan kasih sebesar 0, selisih keluar dari antrian sebesar 0, berdasarkan hasil result yang dapat diketahui bahwa replication N muncul replikasi 1 selama 0,0256 Hz, replikasi 2 selama 0,10 Hz, replikasi 3 selama 0,03 Hz, dan replikasi 4 selama 0,0265 Hz, replikasi 5 selama 0,15 Hz, replikasi 6 selama 0,11 Hz, replikasi 7 selama 0,17 Hz, replikasi 8 selama 0,025 Hz, replikasi 9 selama 0,15 Hz, replikasi 10 selama 0,07 Hz. Maka penyelesaian masalahnya adalah diperlukan kinerja lebih dari petugas dan antrian pada gerai MCD Solo Grand Mall agar mengetahui dan simulasikan model antrian pada MCD Solo Grand Mall dengan menggunakan software arena. Lalu terdapat saran yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengubah lebih banyak sumber data yang akurat dari perusahaan dan dapat membandingkan software lainnya terhadap software arena untuk dapat membandingkan input data yang sama tetapi dengan output atau hasil yang sama atau memiliki perbedaan. Sekian dari pemaparan dari kelompok 28, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.